Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam inovatif. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang salah satu langkah untuk menjadi entrepreneur yang sukses, yaitu berubah menjadi lebih baik. Selamat Seseorang menyaksikan. akan dipengaruhi oleh mindset atau pola pikir. Bagaimana ia bisa mempersepsikan dirinya sendiri? Bagaimana ia bisa mempercayai dirinya sendiri bahwa bisa melakukan hal-hal yang besar? Bagaimana ia bisa meraih mimpinya, dan bagaimana dia bisa melewati segala rintangan yang ada. Seorang penulis buku terkenal asal Amerika Serikat berkata, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur sebelum ia mempersepsikan dirinya sendiri adalah merupakan modal yang besar untuk berubah menjadi lebih baik. Pengorbanan lainnya dengan kebiasaan baik agar aktivitas dan rutinitas bisa terjadwal, sehingga bisa menghasilkan output yang bermanfaat. Dan tentu saja dengan mengubah kebiasaan buruk atau yang buang-buang waktu. Mulai melakukan perubahan. Pola pikir entrepreneur bisa mengubah limbah menjadi peluang untuk menghasilkan uang, sehingga terkadang bukan hanya bisa menghasilkan uang, tapi bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Kita harus memiliki dan memahami yang pertama, mindset kewirausahaan, kedua kesuksesan, dan kegagalan. Karena terkadang salah satu jalan untuk menjadi wirausahaan yang sukses adalah setelah kita mengalami bertubi-tubi kegagalan untuk mencapai puncak kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan dorongan. Dorongan kesuksesan dilakukan dengan merubah pola pikir, yaitu melalui visualisasi diri sendiri. Dan yang kedua adalah afirmasi diri kita sendiri dengan memikirkan kalimat yang mendukung imajinasi kita untuk mengukuhkan kualitas dirinya. Visualisasikan diri sendiri. Cara memvisualisasi diri bisa dengan cara duduk maupun berbaring. Misalnya nih, saat kita ingin membuka toko baju, pasti kita akan lebih sering membayangkan nanti toko baju ini akan jadi seperti apa saja yang akan kita siapkan, seperti membuka toko, alamat, mendesain dengan properti yang kita suka, memikirkan barang apa yang akan lebih laris di kalangan pelanggan, membuka toko online, metode pembayaran, dan cara menarik customer. Nah, di saat seperti itulah kita harus berulang-ulang membayangkan apa yang ada di pikiran kita, sehingga nantinya alam bawah sadar kita akan mendorong kita untuk berjualan dan membuka toko baju. Visualisasi apa yang akan menjadi cita-cita kalian, lakukan rutin setiap hari agar mendapat hasil yang maksimal. Afirmasi diri sendiri. Afirmasi adalah mengikrarkan kalimat-kalimat yang mendukung imajinasi seseorang untuk meneguhkan kualitas dirinya. Afirmasi mempunyai prinsip yang didasarkan pada mekanisme repetisi atau pengulangan-pengulangan. Pengulangan-pengulangan ini harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan afirmasi dapat dilakukan sebelum tidur ataupun bangun tidur. Selain emosi, hal yang harus diwaspadai adalah critical area dalam otak manusia. Kamu harus mengatasi critical area yang bisa melemahkan semangat kamu dalam mengafirmasi diri kamu. Al-Quran, visualisasi, dan afirmasi. Pasti di antara kalian ketika membaca Al-Quran akan terpatri pada ayat-ayat, beberapa ayat yang diulang-ulang membahas tentang inti kehidupan. Contohnya dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kalimat itu berarti maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Dan jika kita perhatikan lebih saksama, maka akan kita dapati beberapa pengulangan ayat di dalam Al-Quran, seperti perintah Allah untuk sholat. Beberapa kali Allah mengulang perintah itu menandakan bahwa pentingnya untuk mendirikan sholat. Dan banyak larangan dan perintah atau kisah-kisah yang Allah ulang dalam Al-Quran agar kita senantiasa bisa mengambil hikmah di dalamnya tentang berpikir untuk sukses dan mensukseskan. Menjadi wirausahawan
Itu juga berarti belajar untuk berdiri di kaki sendiri. Menjadi wirausahawan adalah salah satu cara untuk melakukan banyak kebaikan dalam masyarakat. Pola pikir seorang entrepreneur yaitu menciptakan, memberi, dan mengusahakan. Sehingga entrepreneur akan terus berpikir untuk menjadi tangan di atas. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Hadis itu menjelaskan tentang sikap ramah adalah sikap wajib yang dilakukan seorang entrepreneur karena tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah. Berpikir untuk sukses dunia dan akhirat. Seseorang entrepreneur yang sudah sukses dan berhasil mensukseskan orang lain harus menerapkan dalam dirinya bahwa kesuksesan yang ia raih, proses yang ia rintis itu semua dalam rangka untuk memperoleh kebaikan. Dan poin pentingnya yaitu tijaroh. Di dalam Al-Quran, bahasan tentang perniagaan atau tijaroh disebutkan berulang kali dan dengan penjelasan yang berbeda-beda. Berikut disebutkan tentang makna perniagaan di dalam Al-Quran yang disimpulkan menjadi dua makna. Makna yang pertama, perniagaan bermakna secara khusus. Makna tijaroh sebagai perniagaan yang khusus berarti perdagangan antar manusia. Seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship akan selalu menjadi pedagang yang handal dan selalu berniaga untuk bisa mendapatkan profit dan benefit yang banyak dan barokah. Diharapkan nantinya perniagaan selalu bisa memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Dan motif perniagaan hendaknya adalah karena ibadah. Yang kedua adalah perniagaan bermakna secara umum. Beberapa perniagaan secara umum tertulis dalam surat Al-Baqarah, yaitu tentang manusia yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya, Allah sudah mengajarkan petunjuk akan tetapi manusia menukarnya dengan kesesatan. Kemudian ayat lainnya adalah surat At-Taubah yang menyebutkan tentang manusia yang lebih mencintai apa yang dia miliki di dunia daripada Allah dan Rasul-Nya. Ayat lainnya yang membahas tentang perniagaan secara umum adalah surat Al-Fatir, yaitu tentang orang-orang yang berniaga dengan Allah dan tidak akan merugi adalah mereka yang membaca Al-Quran, sholat, dan menafkahkan rezeki mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Itu dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah disebutkan tentang anjuran untuk meninggalkan perniagaan yang dilakukan pada saat sholat Jumat, agar jangan sampai laki-laki meninggalkan sholat Jumat untuk alasan berniaga.